tadi cukup jelas ya tadi pemaparannya. Insya Allah nanti mungkin tentang, soalnya ini anaknya juga di pesantren ya, jadi mungkin karena jauh dengan saya, jadi ya pasti secara komunikasi kurang. Terus tadi sih cukup jelas ya, mungkin nanti menjadi bahan untuk saya nanti ke depannya kalau sudah lulus dari pesantren, untuk lebih dekat lagi dan seperti tadi, saya bangga karena dia memiliki harga diri yang tinggi gitu dengan menulis namanya di situ. Terus mungkin ya karena di lingkungannya ya itu, jadi tadi inginnya dipuji gitu. eh Mudah tersinggung, iya sih sering, kalau misalnya ngeluh pas di saat di telepon juga, kalau misalnya ini emosinya itu cepat tersulut gitu, tapi dia bisa mengendalikan emosinya, alhamdulillah. eh Walaupun sempat kalau karena sering suka diledek-ledek gitu ya tentang sebutan orang tua, dan sekarang dia lebih berani mengungkapkan gitu, kalau misalnya kalau diledek itu dia nggak suka, dan dia lebih tegas gitu ke teman-temannya kalau diperlakukan demikian itu, ada penolakan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tadi atas pemaparannya dari Ya, 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 terima kasih Bu Nenen. ya, sama-sama. Alhamdulillah Bu Nino sudah bergabung lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kangen sama Bu Nino nih. Udah berapa itu ya episode ya. Ya Bu Nino, ini kita sedang membicarakan tentang anak usia 15 tahun laki-laki. Nah, di usia 15 tahun kan istilahnya anak tuh mulai beranjak ya, remaja, dan mungkin satu sisi ada dorongan untuk dia segera dewasa ya Bu ya. Nah, tantangannya sendiri untuk anak usia 15 tahun ini apa sih Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Remaja itu masa di mana sedang puncak-puncaknya energi, kemudian kreativitas, kepekaan perasaan juga sedang mengalami tadi yang diungkapkan oleh Pak Iwan tuh, pesimisme, optimisme itu berganti-ganti. Kemudian lingkungan sosial juga menjadi sangat sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dia perhatikan, dan itu membentuk harga diri dia, bagaimana dia berlaku di lingkungan. Yang perlu dijaga adalah koneksi dengan tua. Itu yang paling penting, keterhubungan. Ya, Bu Nino, untuk orang tua sendiri, bagaimana menempatkan diri gitu Bu, sebagai orang tua menghadapi anak di usia ini? Orang tua kayaknya lebih menahan diri untuk banyak banyak memberi arahan seperti itu. Karena sebenarnya kan itu udah nilai-nilai yang dia tangkap gitu ya sebagai anak, dari cara bagaimana ayah ibu membesarkan tuh sebenarnya sudah dia tangkap gitu. Karakter juga sudah terbentuk. Jadi sebenarnya uh, lebih kepada dia mulai mengeksplor lingkungan sosialnya dengan teman sebayanya, dengan lingkungan barunya, lingkungan yang lebih luas tentunya, dengan segenap energinya, segenap perasaan-perasaannya. Nah, yang lebih tepat sih sebenarnya orang tua lebih banyak menahan diri untuk memberi arahan, tapi yaitu lebih membangun keterhubungan, lebih menemani, lebih banyak bertanya apa yang dia rasakan, lebih banyak mengungkap
pandangan-pandangannya menurutmu bagaimana terhadap hal ini, hal itu, seperti itu. Menghindari banyak arahan sih sebetulnya. Iya, makasih Bu Nino. Saya langsung ke Bu Nenen lagi nih. Bu Nenden, dari pemaparan Bu Nino tadi, mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Eh, Justru ya waktu kalau misalnya pas ditelepon itu dia itu lebih cenderung diam, terus kalau ditanya baru menjawab gitu. Kalau ada lagi komunikasi kesempatan dalam telepon kan ada itu eh, komunikasi seminggu sekali. Nah kalau ditanya baru jawab, terus ditanya apa apa tuh? Jadi kalau dipancing baru dia mau jawab gitu. Apa keperluannya, apa kebutuhannya gitu. Kegiatan apa itu Hmm. kalau ditanya baru jawab. Kalau enggak mah dia juga sepertinya bingung gitu mau ngomong apa kalaupun di telepon karena entah terlalu banyak apa yang pengen diungkapkan jadi eh, bingung atau gimana itu. Kalau pulangnya sendiri Bu, liburnya itu berapa Libur per bulan atau semester. per semester? Dalam Ya, itu tuh untuk berapa lama per semester tuh? per Seminggu? semester 2 minggu. Kalau kemarin sih trimester apa tuh mid semester ada libur seminggu pulang. Kalaupun pulang di rumah eh, dia lebih ke sendiri gitu. Kalau disamperin baru ngajak ngobrol, mau ngobrol gitu. Terus eh, saya juga kalau di pesantren kan ini jarang ketemu sok atau kalau ketemu mau ngobrol apa gitu. Hmm. Ngobrol apa ya gitu. Jadinya juga malah Iya, bingung gitu. Iya, kurang komunikasi. iya, iya. Tipenya memang pendiam mungkin ya Bu ya, agak tertutup. Iya, iya, iya mungkin. Ya Bu Nino, berkomunikasi dengan anak pendiam seperti apa Bu? Mungkin ada triknya? Eh, ya kita nggak terlalu boleh kayak nggak terlalu ya jangan mempermasalahkan pendiamnya gitu. Hmm. Ya dia pendiam itu karakter dia gitu. Hmm. Tapi ada hal yang perlu kita jaga yaitu koneksi, um, membangun dialog, kemudian menjaga dia tetap aman dengan pendiamnya itu. Jadi kan semakin anak pendiam tuh kalau ngomong atau cerita atau dia semakin gak nyaman. Hmm. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Tapi kita saja duluan hmm, kalau bertanya itu nggak membantu dia untuk Hmm. banyak mengungkapkan apa yang dia rasa, ya kita saja yang bercerita, kita saja yang duluan curhat. Uh, kita saja yang menyampaikan, ibu kangen nak. Nanti kalau ketemu mungkin kita bisa jalan ke sini, jalan ke sana. Atau ketika dia di rumah, teman ibu makan nak. Even dia cuman diem gitu. Tapi itu ada koneksi gitu. Itu ada koneksi. Atau kita bercerita tentang adiknya, tentang kakaknya, tentang even tentang pasangan kita gitu ya, tentang ayahnya gitu. Ceritakan tentang perjalanan tadi ke pasar. Kita yang memulai obrolan, kita yang mulai obrolan. Tapi tidak jangan sampai membuat dia merasa semakin gak nyaman karena kita mempermasalahkan diamnya gitu. Karena itu mungkin karakternya ya. Ada anak-anak dengan karakter seperti itu. Ya itu yang perlu digarisbawahi kalau dengan remaja tuh bangun rasa nyaman, bangun koneksi. Ya itu yang perlu dikuatkan dalam relasi kita dengan remaja, dengan anak remaja. Itu Pak Iman. Ya, ya. Makasih Bu Nino. Pak Iwan, kalau dari gambarnya sendiri, terlihatkah apa yang ingin disampaikan, apa yang dia harapkan dari orang tuanya?
Tuh lihat di tengah, Pak Iman, bagian tengahnya. Ya. Itu kan ada rumah, kemudian ada kursi meja, ya. kursi Ya, di alam terbuka. Kenapa tidak buat kursi meja di dalam rumah? Tapi dibuat di luar. Kemudian dia itu ada di antara dua bagian yang berbeda. Yang sebelah kirinya itu pohon, ya, menyerupai pohon cemara begitu kan, banyak gitu kan, bahkan berbukit-bukit begitu. Tapi begitu ke sebelah kanan turun dan langsung dihadapkan dengan tebing yang terjal dan punya kesulitan saat pendakiannya. Soalnya di sana kan belum ada jalan ketemu di situ gitu. Apakah dia harus menggantungkan tali ke pohon itu di atas sana, ataukah harus menggunakan apa caranya? Itu yang ingin dibicarakan, Pak Iman. Bisa dipahami ya? Itu yang dibicarakan, dan dibicarakannya bisa seluas mungkin. Dia mendapatkan sebuah kesulitan untuk mencari tahu gitu. Jadi seolah-olah minta didengar gitu ya, karena memang seperti Ibu sampaikan Bu Nini tadi, mancing-mancing tuh punya kesulitan, bahkan bisa lebih cenderung dia menjadi lebih menolak, lebih semakin diam sebenarnya. Tapi saya pikir ini jawab semacam sebuah tawaran gitu ya dari penggambar, bahwa dia menginginkan suasana yang seperti itu gitu, Pak Iman. Nah, kalau lihat tentang rumahnya yang atapnya bolong, itu kan punya makna sendiri ya. Kemudian juga itu walaupun pohon tidak terlalu besar. Bahkan kalau lihat volumenya lebih besar kayaknya rumah dibandingkan pohon cemara. Jadi kalau bisa dilihat ini pohon cemaranya masih kecil-kecil katakan begitu. Dan kalau pohon kan itu mencerminkan figur laki-laki ya, atau ada pemarahan di situ, artinya dia punya masalah, dia punya sesuatu yang diinginkan. Masalah itu bukan hanya negatif aja ya, bisa masalah yang kepositifannya juga, mendapatkan sebuah kesan ataukah efek positif dari kemunculan atau peran itu gitu. Apalagi kalau lihat dari di tengah itu kan diapit ya, si tempat ngobrolnya itu, meja kursi diapit sama rumah dan pohon cemara, tapi kecil. Artinya apa? Mungkin dia lihat pada saat pelindungannya tampak kurang, tapi juga penjelasan, penguatan, belaan dari sosok atau figur yang diwakili oleh pohon tuh agak jauh gitu. Beda dibanding dengan rumah. Ini memang menandakan bahwa dominasi pihak ibu masih kuat di sini. Dan kedekatan dengan ibu memang sangat dekat. Ini hal biasa aja, wajah laki-laki, anak laki-laki memang biasanya cenderung seperti itu. Dan dengan penampakan pohon pun juga kan memberikan penegasan tentang pemeranan pihak ayah di situ. Apalagi kalau kita melihat sebelah kanan atas itu kan bulan sabit ya, itu pun juga besar banget, pengharapannya juga kelihatannya besar banget buat dia. Nah, sementara dia mendapatkan sebuah kondisi yang dia ya bisa dibilang mungkin harus turun dulu gitu ya, karena dia dari begitu tanah landai itu ke bawah sampai ke batas kertas itu ketemunya langsung ke tebing. Itu apakah tengah-tengahnya ada sungai kah, ataukah memang masih tanah gitu ya, kita nggak melihat itu. Dan itu dirasakan sama dia gitu. Dan saat ini pun juga kita bisa lihat ke atasnya lagi. Untuk mendapatkan apa yang kamu cinta, haruslah menerima apa yang kamu benci. Itu yang ada dalam pikirannya dia. Apakah itu menjadi sebuah persepsi bagi dia bahwa selama ini untuk mendapatkan sesuatu itu dia harus dengan susah dulu gitu. Apa itu yang dia dapat. Nah, mungkin ini barangkali tema yang
yang menguat dari si penggambar untuk ingin dibicarakan begitu. Begitu, Pak Iman. Iya, terima kasih Pak Iwan. Ada chat pertanyaan, rumah dan pohon itu artinya apa Pak? Terus dari Bu Mila, oh langsung dijawab nih. Rumah bisa diartikan ibu, pohon adalah ayah. Ya, terkait dengan peran ibu dan ayah, Pak Iwan. Dari gambarnya sendiri lebih apa ya? Eh, untuk kedepannya mana yang seharusnya lebih dominan dalam berperan mendampingi anak ataukah Kalau seimbang? kalau di fase sekarang mah seperti Bu ini bilang tadi, tidak bisa dianggap dia sebagai sesuatu yang harus didominasi gitulah. Hmm. Dia fase udah masuk fase dia sebagai mitra, sebagai teman gitu, Hmm. sebagai partner gitu. Sehingga memang apa namanya bentuknya gitu ya, bentuk komunikasinya, alur komunikasinya Hmm. pun juga sudah berbeda dengan Hmm. fase-fase sebelumnya gitu. Bukan lagi saatnya mendapatkan dikte atau banyak pertanyaan, tapi justru malah apa namanya mengolah apa yang dia tahu. Nah itu barangkali menjadi sebuah renungan gitu ya. Bagaimana nih untuk bisa berkomunikasi dengan baik karena dia sudah pada fase ini gitu. Satu sisi dia transisi, masalahnya transisi ya, 15 itu kan transisi ya. Di saat dia mulai dilepas atau melepaskan diri dari dominasi dan sekarang dia sudah ingin berpijak menjadi seorang yang tumbuh sebagai dirinya sendiri gitu ya. Di situ memang transisi. Tapi ya, punya kesempatan yang bagus nih di masa transisi ini gitu. Di peran kedua orang tuanya bisa dikatakan bisa dibuat berimbang begitu ya. Walaupun kalau di sini melihat dominasi ibu masih kuat dan nggak masalah, saya pikir memang mungkin bisa dimulai dari itu. Gitu. Kedekatan ibu bisa mulai dengan ibunya dulu bicaranya, nanti walaupun masih ada jarak, misalkan komunikasi dengan pihak ayah, barangkali bisa dengan cara itu kemudian bisa ditarik wilayah menjadi bisa berkumpul bersama-sama. Tapi yang jelas bahwa dia memang masalah apa yang dibicarakan sudah di atas, sudah ada gitu, sudah ada temanya. Dan dia menemukan sesuatu yang bagi dia punya kesulitan. Padahal dia sendiri ingin sebagai seorang laki-laki, makanya digambarkan dengan pohon juga sebagai seorang laki-laki yang memang tegak kuat gitu. Walaupun di atas dia ingin apa dia punya sebuah antusiasme yang cukup tinggi, ada optimisnya juga, walaupun ini yang melihat ada sisi hal yang harus dihadapi dan begitu kuatlah menurut dia, tapi mungkin dia butuh bantuan. Ya itulah Diana seperti itu. Tapi saya dia sampaikan Bu Nino tadi benar. Jadi nggak bisa, dia sudah nggak mau didominasi lagi, tapi sudah mau dia dianggap sebagai seorang yang punya sesuatu gitu. Kalau digambar gitu Pak ini. Ya, Sekali. ya makasih Pak Iwan. Waktunya tampaknya kita semakin menuju ujungnya. Namun sebelum kita tutup, saya ingin bertanya sama Bu Nenen, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Iwan atau Bu Nino? Terima kasih, udah cukup Pak. Iya. Masukannya ambil tadi. Saya paham. Oke, ya, terima kasih Bu Nenen. Sebelum saya tutup, saya ingin minta closing statement dari Bu Nino. Bu Nino, punten mangga. Iya Pak. Ya kalau tadi Pak Iwan sampaikan dari gambar, begitu banyak antusiasme yang dia punya, yaitu saatnya itu ditangkap, lalu ayah dan ibu bisa mendiskusikan bersama gitu. Apa sebenarnya mungkin dia kesulitan menentukan tujuan-tujuannya, mengarahkan antusiasme itu kemana. Itu mungkin yang bisa jadi bahan diskusi, bahan obrolan. Ya selalu ayah dan ibu tentunya punya peran itu. Jadi teman bicara, teman diskusi, teman yang selalu hadir
melegakan hati, seperti itu ya, mungkin. Ya, Iya. begitu Pak. Jadi teman yang melegakan hati. Sik banget. Buat hari Statementnya. ini ya Pak ya. Luar biasa. Ya, Pak Iwan mungkin ada tambahan? Udah cukup.